Shalom, salam damai sejahtera kepada Bapak Ibu dan saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah PA, ibadah pemahaman Alkitab. Pada saat ini kita lakukan secara online dan bisa kita lakukan di rumah atau di keluarga kita masing-masing. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita awali ibadah kita saat ini dengan kita memuji nama Tuhan dalam pujian Kidung Jemaat nomor 13, bait pertama dan keempat, Allah Bapa Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa pertobatan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah Tuhan anak-anak-Mu saat ini bersatu secara online di rumah masing-masing, hadir sujud di dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena sampai saat ini kami semua masih merasakan begitu besar kasih dan berkat Tuhan yang telah Tuhan curahkan kepada kami, baik secara pribadi maupun secara keluarga kami masing-masing. Terbukti saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami secara online untuk membangun ibadah PA, pemahaman Alkitab saat ini. Demikian juga kami juga menyerahkan kepada saudara kami yang lain yang saat ini masih belum bisa bersama dengan kami membangun ibadah PA. Kiranya Tuhan juga memberkatinya seperti halnya Tuhan sudah memberkati kami. Selanjutnya kami akan membaca sebagian kesaksian firman Tuhan. Kami akan belajar bersama, merenungkan bersama. Tuhan memberkati lubuk hati kami yang paling dalam, agar hikmat pengertian bisa tertanam di dalam hati kami. Terlebih Tuhan memampukan kami untuk merealisasikan firman Tuhan dalam kehidupan kami keseharian. Biarlah firman Tuhan menjadi rema, firman yang hidup melalui kehidupan kami sehari-hari. Demikian ya Allah, seru doa permohonan dan ungkapan syukur kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan memberkati doa kami bersama, karena doa kami serukan di dalam satu nama yang kudus, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut dengan memuliakan nama Tuhan kembali dalam pujian Kidung Jemaat 318, bait pertama dan kedua, berbahagia tiap rumah tangga.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, saat ini kita akan membaca kesaksian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai 14. Yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya." Berbahagialah Bapak, Ibu, dan Saudara yang senang membaca firman Tuhan, merenungkan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan bacaan tadi, Injil Yohanes 14 ayat 8 sampai 14. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seseorang yang bernama Pak Karno yang sedang memperhatikan beberapa orang yang sedang mencari ikan atau memancing. Dari beberapa orang yang mancing tersebut, salah seorang menjadi perhatian oleh Pak Karno, yaitu Pak Naim. Yang mana Pak Naim ini pada saat memancing, pertama mendapatkan ikan setelah ditarik, ternyata ikan yang besar itu dibuang kembali oleh Pak Naim. Selang beberapa menit, antara 20 sampai 25 menit, Pak Naim menarik pancingnya kembali dan mendapat ikan juga. Ikan itu besar lagi. Ternyata oleh Pak Naim, ikan itu dibuang kembali ke dalam air. Menunggu lagi, selang 35 menit, Pak Naim mengangkat pancingnya dan mendapat ikan kecil. Justru ikan kecil inilah yang diambil oleh Pak Naim. Pak Karno masih memperhatikan dan sambil geleng-geleng, penuh dengan tanda tanya di dalam hati Pak Karno. Di mana Pak Naim ini justru ikan besar dibuang, yang kecil kok malah diambil. Penasaran hati Pak Karno. Yang keempat kalinya, Pak Naim mengangkat pancingnya kembali dan mendapat ikan besar lagi. Ternyata lagi-lagi ikan itu diambil
dan dibuang lagi. Karena Pak Karno penasaran dengan sikap perilaku Pak Naim, akhirnya Pak Karno mendatangi Pak Naim dan bertanya, "Pak Naim, kenapa sampean dapat ikan besar-besar kok malah sampean buang lagi, dan ikan kecil justru sampean ambil?" Akhirnya Pak Naim mengeluarkan satu barang dari dalam tasnya dan ditunjukkan kepada Pak Karno, yaitu sebuah penggorengan, atau di daerah sini sering kita sebut wajan. Ternyata wajan atau tempat penggorengan yang dibawa oleh Pak Naim itu kecil. Akhirnya Pak Naim menjawab, "Inilah Pak tempat penggorengan saya. Wajan saya hanya kecil ini. Jadi yang saya butuhkan hanya ikan yang kecil-kecil saja. Saya tidak mau repot-repot untuk mengolah dan mengatur ikan yang besar. Ya cukup yang kecil ini saja yang saya ambil." Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang sekasih di dalam Tuhan, ilustrasi tadi kadang-kadang bisa terjadi di dalam iman kekristenan kita, di dalam gereja kita. Kadang-kadang gereja apabila setelah dauran sering memberikan tugas pekerjaan atau pelayanan kepada sebagian warga jemaat. Di sini kadang-kadang juga warga jemaat tidak berkenan dan menolak yang diberikan tugas dari gereja untuk pelayanan kepada Tuhan. Kalau kita hubungkan dengan firman Tuhan tadi, seperti ayat 12, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita evaluasi flashback ke belakang kepada para murid Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi, mungkin tidak pernah terlintas di dalam benak hati sebagian para murid seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, bahwa mereka dapat mengadakan banyak mujizat seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata penggorengan atau wajan yang ada di dalam diri iman kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, ternyata besar kecilnya wajan itu membawa efek, membawa dampak di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Seperti kembali kepada Pak Naim tadi, karena wajannya, penggorengannya kecil, demikian juga dia hanya minta ikan yang kecil. Kadang-kadang seperti itulah iman kepercayaan kita kepada Tuhan masih tergantung dengan hati, penggorengan kita, besar kecilnya, kedewasaan iman kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
Di sini kita akan mengadakan sharing satu poin, yang mana pertanyaan yang di-sharingkan yang demikian. Kadang-kadang ada di antara kita sebagai warga jemaat yang tidak berkenan atau tidak mau, bahkan menolak pada saat mendapatkan tugas pelayanan dari gereja untuk kita masuk dalam melayani Tuhan. Sekali lagi, kadang-kadang ada di antara kita sebagai warga jemaat yang tidak berkenan, tidak mau atau menolak pada saat mendapatkan tugas pekerjaan atau pelayanan di dalam gereja untuk melayani Tuhan. Kenapa? Apa alasannya? Demikian Bapak Ibu, pertanyaan yang dapat kita sharingkan saat ini. Selamat menjajaki pengertian ini dan selamat kita berkarya di ladang Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut dengan memuliakan nama Tuhan kembali dalam pujian Kidung Jemaat 363, bait pertama dan kedua. Bagi Yesus kuserahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, marilah kita bersatu hati kembali, kita masuk di dalam doa syafaat. Tuhan Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami datang kembali di dalam doa ya Allah untuk mengucap syukur dan terima kasih karena saat ini Tuhan mengizinkan kami untuk sharing bersama tentang sebagian kesaksian firman Tuhan. Kiranya hikmat pengertian yang dari Tuhan, Tuhan tanamkan di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Serta Tuhan memampukan kami untuk merealisasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan,
Kami bersyafaat untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, secara khusus Jemaat Mojosari dan Pepandan Ngoro. Kiranya senantiasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati gereja kami, baik secara fisik gedung maupun warga jemaat. Dari anak-anak sampai Adi Yuswo, para lansia, senantiasa dalam peluk kasih dan berkat Tuhan keberadaan kami sehari-hari. Kami menyerahkan anak-anak kami yang masih dalam proses pendidikannya, saat ini secara online di sekolahnya, dan ada sebagian yang sudah bisa tatap muka. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberikan roh semangat belajar dan kecerdasan kepada anak-anak kami, sehingga di dalam menempuh pendidikan anak-anak kami bisa menggapai cita-citanya. Demikian juga para pemuda-pemudi, ada sebagian yang masih membutuhkan pekerjaan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyiapkan pekerjaan ini sehingga di lain waktu anak-anak pemuda-pemudi kami yang membutuhkan maupun orang tua dalam pekerjaan ini bisa mendapatkannya. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan sudah memberkati pekerjaan kepada saudara kami yang lainnya. Kiranya Tuhan juga memberkati agar saudara-saudara kami yang sudah bekerja ini penuh dengan tanggung jawab. Demikian juga para pemuda-pemudi yang sedang mencari jodoh. Kiranya Tuhan juga sudah menyiapkan dan di lain waktu jodoh ini bisa didapatkan karena ada kasih dan berkat Tuhan. Kami juga bersyafaat kepada para orang tua, kiranya Tuhan juga memberikan roh hikmat kebijaksanaan di dalam mengendalikan keluarganya masing-masing, agar senantiasa selalu berjalan di atas jalan kebenaran Tuhan saja. Bapa Surgawi, kami bersyafaat untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin dari pusat sampai daerah. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin, sehingga di dalam mengambil keputusan untuk berjalannya demokrasi Indonesia ini, kami sebagai warga negara bisa merasakan ada campur tangan Tuhan dan berkat Tuhan kepada para pemimpin kami. Yang saat ini sedang terjadi tragedi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Ya Tuhan, kepada keluarga yang ditinggalkan dari 4 jiwa ini, Tuhan memberkati ketabahan, dan Tuhan juga memberkati keluarga yang ditinggalkan ini untuk kebutuhan sehari-hari, terlebih imannya kepada Tuhan. Dan kepada para pelaku, ampunilah mereka ya Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyafaat untuk persembahan ini yang sudah kami kumpulkan. Tuhan sucikan, Tuhan berkati, biarlah persembahan ini bisa berguna untuk kemuliaan nama Tuhan melalui kegiatan-kegiatan di gereja kami. Demikian ya Allah, seluruh doa permohonan dan ungkapan syukur kami. Kami mengamini Tuhan senantiasa mendengar dan memberkati doa kami bersama, karena doa kami serukan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.